Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa a'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sahabat Lentera Dakwah yang berbahagia, pada kesempatan ini perkenankan kami ingin menyampaikan sebuah tausiah menjelang memasuki berbuka puasa dengan tema keutamaan dalam menuntut ilmu. Salah satu cara jika manusia ingin diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala adalah dengan beriman dan berilmu. Melalui program tausiah menjelang berbuka puasa di channel Lentera Dakwah, Al-Fakir menyampaikan mengenai keutamaan dalam menuntut ilmu. Allah Azza wa Jalla sesungguhnya memposisikan ilmu sangat tinggi. Begitu pula dengan orang yang memiliki ilmu. Salah satunya digambarkan dalam sebuah hadis yang menjelaskan keutamaan mencari ilmu, yakni hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Menurut tafsir Al-Qurtubi dalam buku Tarikh Ilal Ilmi As-Subulun Naji'ah li Talabil Ulumil Nafi'ah, sesungguhnya wajibnya menuntut ilmu bagi setiap muslim terbagi menjadi 3 hukum, yakni fardu ain, fardu kifayah, dan haram. Fardu ain di mana hukumnya adalah wajib untuk diketahui oleh setiap individu. Ilmu yang mencakup dalam hukum ini adalah semua ilmu syar'i yang menjadi pengetahuan dasar tentang agama, baik permasalahan usul atau asas seperti akidah, tauhid, manhaj, sampai permasalahan furu, cabang seperti sholat, zakat, sedekah, haji, dan semisalnya. Fardu kifayah di mana hukumnya tidak wajib atas setiap individu, sebab tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya. Kalaupun diwajibkan atas setiap individu, tidak semua orang dapat melakukannya. Bahkan mungkin saja dapat menghambat jalan hidup mereka. Oleh karena itu, sebagian orang saja yang diberi kemudahan oleh Allah untuk mempelajarinya dengan rahmat dan hikmahnya. Namun ada juga hukum dalam menuntut ilmu itu hukumnya haram, yakni ketika ilmu yang dicari dan dipelajari justru akan membawa pelakunya kepada kesesatan, kemaksiatan, bahkan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman istarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma yashrahu bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat,
Dan sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitabullah dengan sihir itu niscaya tidak mendapat keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka mengetahuinya. Ilmu pengetahuan pada dasarnya dibagi menjadi dua. Ada ilmu daruri, adalah pengetahuan tentang suatu kasus tanpa perlu diteliti dan bukti atau dalil keterangan. Misalnya tentang hukum gravitasi, ya. Kemudian hukum ilmu alam, nah, atau tentang ilmu pengetahuan menyangkut sumber energi. Sementara ilmu nazari adalah pengetahuan tentang suatu kasus yang didahului dengan penelitian dan pembuktian menggunakan dalil. Misalnya pengetahuan tentang tata cara berwudu, sholat, kemudian hubungan interaksi sesama manusia, dan juga hal-hal yang terkait dengan kehidupan manusia. Salah satu contoh dari umat Islam yang sangat ditinggikan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla karena keteladanan ilmunya adalah Al-Alim Al-Imam Asy-Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i dapat ditinggikan derajatnya oleh Allah? Karena Imam Syafi'i adalah pribadi yang salaf, yang alim, adib, beradab, jahid atau juhud, seorang muhaddis, faqih, dan ahli ibadah. Sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kehidupan dunia kita memerlukan ilmu yang dapat menopang kehidupan dunia. Untuk persiapan di akhirat, kita juga memerlukan ilmu yang sekiranya dapat membekali kehidupan akhirat. Dengan demikian, kebahagiaan di dunia dan akhirat sebagai tujuan hidup insya Allah akan tercapai. Menuntut ilmu merupakan hal yang wajib dilakukan oleh kita sebagai umat manusia. Karena dengan menuntut ilmu dapat memperluas wawasan kita tentang pengetahuan sehingga kita dapat diakui oleh lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita. Selain itu, menuntut ilmu juga salah satu bentuk ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Berikut ini keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, dapat mengetahui kebenaran. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, Dia yang Maha Kuasa, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang berilmu juga yang menyatakan demikian itu, tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Imran ayat 18. Dalam ayat di atas kita dapat mengambil hikmah kebenaran, yaitu kebenaran terhadap Allah. Dia yang Maha Tahu, yang Maha Bijaksana, dan tak ada Tuhan selain Allah. Manfaat menuntut ilmu yang kedua, mendapatkan pahala yang sama kepada orang yang diajarkan. Dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengajarkan sesuatu ilmu, maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mendapatkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahwa kita mengajarkan ilmu kepada orang lain akan mendapatkan pahala jariah, yaitu pahala yang tidak akan terputus setelah kita meninggal. Yang ketiga, terhindar dari fitnah dan laknat. Hal ini tidak disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Telah disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia ini terlaknat segala isinya, kecuali zikir kepada Allah dan amalan-amalan ketaatan. Demikian pula seorang yang alim atau yang belajar. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Dalam menjelaskan makna dari hadis tersebut, Syekh Al-Munawi berkata, dunia terlaknat disebabkan karena memberdaya jiwa-jiwa manusia dengan keindahan dan kenikmatannya, yang memalingkannya dari beribadah kepada Allah lalu mengikuti hawa nafsu.
Tafatul Al-Wajdi halaman 6 504. Yang keempat, manfaat dari thalabul ilmi, Allah tidak memerintahkan Nabi meminta tambahan selain ilmu. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat 114. Dalil ini menunjukkan bahwa Nabi meminta ilmu kepada Allah. Manfaat ilmu yang kelima, orang berilmu akan diangkat derajatnya. Dengan mencari ilmu, maka kita akan menjadi seorang yang berilmu. Dan sebagai cara sukses dunia akhirat menurut Islam, jangan lupa bahwa janji Allah yang kepada mereka yang berilmu ialah mengangkat derajat mereka sebagaimana dalam ayat Al-Quran sebagai berikut. Allah mengangkat orang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Mujadilah ayat 11. Yang keenam, manfaat dari thalabul ilmi, menjalankan kewajiban. Jika diingat kembali bahwa wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW merupakan surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang di dalamnya berisi perintah untuk membaca. Dalam hal ini tentu sangat berkaitan dengan keutamaan mencari ilmu, di mana tentunya hal ini merupakan sebuah bentuk kewajiban yang harus dijalankan oleh semua umat muslim yang ada di dunia, di mana untuk senantiasa mencari ilmu agar memperoleh nilai-nilai dan pengetahuan yang bermanfaat. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'laq yang mengandung arti, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara qalam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sahabat Rentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sebagai seorang muslim yang telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seluruh umat manusia, tentu thalabul ilmi atau ya mencari ilmu, ya belajar menjadi sesuatu yang akan memberikan nilai manfaat bagi manusia. Hatta termasuk kita sebagai seorang muslim yang sudah memasuki bulan Ramadan ini, maka penuhilah majelis-majelis ilmu guna mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, wahai sahabat Lentera Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, ya, gapailah ketaatan Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memanfaatkan hari-hari di bulan suci Ramadan ini untuk senantiasa duduk dalam majelis ilmu dan untuk menuju kepada thalabul ilmi, dan tentu juga tiada lain untuk menuju kepada ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah menjelang berbuka puasa ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.